Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi dengan NIM 105200272 dari kelas 3H Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan melaksanakan ujian lisan yang diberikan oleh Ibu Ulfa Husnah SPD MPD dalam ujian mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial. Berdasarkan analisis dan pemahaman Anda, apa yang dimaksud dengan A. Penelitian, B. Metodologi penelitian? Penelitian menurut saya adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah. Metodologi penelitian sosial menurut saya adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai cara peneliti mencari jawaban dan cara sistematis untuk mengkaji fenomena sosial, yang mana fenomena sosial ini dapat dijelaskan secara ilmiah apabila proses penyelidikannya dilakukan melalui penerapan metode penelitian sosial. Sebutkan dan jelaskan mengenai pendekatan dan jenis-jenis penelitian. Macam-macam pendekatan penelitian, yaitu pendekatan legalistik. Pendekatan legalistik ini adalah satu cara untuk melihat gejala dan peristiwa dari sudut pandang aturan-aturan formal. Hal tersebut sekaligus menjadi ciri yang membedakan ilmu pemerintahan dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Selanjutnya, pendekatan sistemik adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait-mengkait satu sama lain. Pemerintahan sendiri pada semua tingkatan pada dasarnya adalah sebuah sistem. Selanjutnya, pendekatan paradigmatik adalah suatu pandangan mendasar dari ilmu tentang pokok dari persoalan yang semestinya dipelajari dalam cabang ilmu tertentu. Paradigma untuk memahami gejala dari peristiwa sosial dapat dilakukan melalui pendekatan paradigmatik. Selanjutnya, pendekatan balance scorecard adalah suatu sistem manajemen strategi atau strategic based responsibility accounting system yang menjelaskan mengenai misi serta strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya, pendekatan performance pyramid system atau PPS adalah strategi organisasi dengan operasi-operasi dengan menerjemahkan tujuan-tujuan dari atas ke bawah atau prioritas pelanggan dan pengukuran dari bawah ke atas. Pendekatan activity based costing adalah suatu pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam objek biaya seperti produk, jasa, atau konsumen berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya, pendekatan sing and total adalah model pendekatan yang menggambarkan hubungan antara 7 kriteria kinerja dalam meningkatkan kinerja yang pada akhirnya mengacu pada peningkatan profitabilitas bagi perusahaan. Selanjutnya, pendekatan theory of constraint adalah suatu pendekatan untuk mengidentifikasi faktor pembatas atau constraint yang paling penting yang menghambat untuk pencapaian tujuan. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan dengan melihat prosedur dari pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian. Selanjutnya, pendekatan eksploratif adalah jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan konfirmatori atau confirmatory actor analysis adalah salah satu bentuk analisis faktor khususnya dalam penelitian sosial. Pendekatan pengembangan adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitasnya. Selanjutnya, pendekatan korelasional adalah pendekatan umum untuk penelitian yang berfokus pada penaksiran kovariasi antara variabel yang muncul secara alami. Selanjutnya, pendekatan survei adalah pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak. Selanjutnya, pendekatan eksperimental adalah pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap variabel-variabel yang akan datang. Pendekatan grounded yaitu pada metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori. Pendekatan fenomenologi adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena. Selanjutnya, pendekatan etnografi adalah suatu metode penelitian ilmu sosial di mana
Titik fokusnya ini penelitiannya meliputi studi intensif budaya dan bahasa, bidang atau domain tunggal. Selanjutnya, pendekatan naratif adalah pendekatan yang digunakan untuk membuat peneliti merasa terlibat langsung dengan suasana objek yang diteliti. Pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati. Selanjutnya, pendekatan komparatif adalah pendekatan yang digunakan dalam studi perbandingan yang dapat diartikan sebagai kajian yang membandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Macam-macam jenis penelitian, yaitu jenis penelitian menurut tujuannya. Penelitian murni menurut saya merupakan penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Selanjutnya, penelitian terapan menurut saya merupakan penelitian yang dikerjakan dengan maksud untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam pemecahan permasalahan praktis. Jenis penelitian menurut jenis data. Ada penelitian kualitatif, yaitu yang mana menurut saya adalah jenis penelitian yang temu-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Selanjutnya, penelitian kuantitatif menurut saya adalah metode yang mengandalkan pengukuran objektif dan analisis matematis atau statistik terhadap sampel data yang diperoleh melalui kuesioner, jejak pendapat, tes, atau instrumen penelitian lainnya untuk membuktikan atau menguji hipotesis atau dugaan sementara yang diajukan dalam penelitian. Jenis penelitian menurut metode penelitian historis menurut saya adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dapat dengan kata lain yaitu penelitian yang bertugas mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan. Penelitian survei menurut saya adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Penelitian ex post facto merupakan penelitian eksperimen yang juga menguji hipotesis tetapi tidak memberikan perlakuan tertentu karena sesuatu sebab untuk memberikan perlakuan atau manipulasi. Penelitian eksperimen menurut saya adalah penelitian untuk mengetahui akibat dari perlakuan yang diberikan terhadap suatu hal yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif menurut saya adalah metode penelitian di mana peneliti dapat menggunakan proses pengumpulan data untuk memberikan deskripsi tentang fenomena sosial yang sedang dipelajari. Penelitian pengembangan menurut saya adalah bagian metodologi riset yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu seperti prototipe, desain, materi pembelajaran, media, strategi, alat evaluasi, pendidikan dalam proses pembelajaran. Penelitian evaluasi menurut saya adalah penilaian sistematis tentang nilai atau nilai waktu, uang, upaya, dan sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian naturalistik menurut saya adalah salah satu jenis metode penelitian yang digunakan dalam psikologi dan ilmu sosial lainnya, di mana partisipan penelitian diamati di lingkungan alaminya. Penelitian tindakan menurut saya adalah merupakan suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial, termasuk pendidikan, untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri. Jenis penelitian menurut eksplanasinya. Penelitian deskriptif menurut saya adalah suatu penelitian yang dilaksanakan yang bertujuan untuk mengetahui daripada nilai variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu ke yang lain. Penelitian asosiatif adalah memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dan tidak saling mengikat.
Penelitian komparatif menurut saya adalah riset yang hakikatnya bersifat membandingkan antara variabel penelitian yang mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Apa tujuan melakukan sebuah penelitian dan bagaimana tahapan atau prosedur yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian, serta jelaskan dari masing-masing tahapan atau prosedur tersebut. Secara umum, tujuan dalam melakukan penelitian antara lain untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Intinya, semua penelitian yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, tujuan penelitian secara khusus adalah beberapa kategori, diantaranya yaitu penelitian yang bertujuan eksploratif, menggali suatu hal atau permasalahan yang sedang diteliti. Bertujuan untuk pengembangan, di mana peneliti ingin mengembangkan teori, pandangan ilmiah tertentu menjadi lebih luas sebagai sarana pemecahan berbagai masalah masyarakat. Untuk menguji atau memverifikasi suatu topik atau permasalahan di mana hasilnya bisa memperkuat teori atau pandangan tertentu dan juga bisa menolak hasil teori atau pandangan itu. Penggunaan tujuan penelitian bisa sebagai sarana untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan applied research. Tahapan atau prosedur yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Yang pertama yaitu kita harus memilih masalah penelitian. Kemana penelitian yang baik tentu penelitian yang hasilnya dapat bermanfaat bagi halayak. Satu hal yang mendasari kenapa penelitian itu perlu dilakukan adalah karena adanya masalah. Tahap awal tentukan masalahnya. Selanjutnya, studi pendahuluan. Setelah masalah ditemukan, tentu perlu suatu kajian khusus terhadap masalah itu sendiri. Apakah perlu diteruskan atau tidak? Studi pendahuluan merupakan tahapan penjajakan kemungkinan apakah penelitian akan diteruskan atau tidak. Hal ini dimaksudkan untuk mencari informasi yang diperlukan oleh penelitian agar masalahnya menjadi lebih jelas kedudukannya. Selanjutnya, merumuskan anggapan dasar. Anggapan dasar merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti di dalam melaksanakan penelitiannya. Selanjutnya, kita harus merumuskan masalah. Apabila telah diperoleh informasi yang cukup dari studi pendahuluan atau studi eksploratoris, maka masalah yang akan diteliti menjadi jelas. Kemudian peneliti harus merumuskan masalah sehingga jelas dari mana dan harus mulai bagaimana dan harus kemana. Selanjutnya, hipotesis. Jika anggapan dasar merupakan dasar pikiran yang memungkinkan dilakukan penelitian, maka hipotesis adalah kebenaran sementara yang ditentukan oleh peneliti, namun hal tersebut masih harus dibuktikan, dites, diuji kebenarannya. Selanjutnya yaitu memilih pendekatan. Maksud hal ini adalah metode atau cara penelitian yang digunakan. Contohnya eksperimen atau non-eksperimen, kuantitatif atau kualitatif. Penentuan pendekatan ini sangat menentukan apa variabel atau objek penelitian yang diteliti sekaligus menentukan subjek penelitian atau sumber di mana kita memperoleh data. Selanjutnya, menentukan variabel dan sumber data. Di sini peneliti harus sudah mengetahui apa yang akan diteliti dan dari mana data diperoleh. Keduanya harus jelas diidentifikasikan agar penelitian dapat dilakukan dengan alat dan data yang tepat. Selanjutnya, menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Langkah selanjutnya ini harus dilakukan oleh peneliti. Bagaimana dan menggunakan data itu dikumpulkan. Instrumen ini tergantung dari jenis data dan dari mana data diperoleh. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Apabila peneliti sudah menentukan jenis data dan data seperti apa yang akan dikumpulkan selanjutnya, peneliti juga melakukan tahapan pengumpulan data. Pengumpulan data ini harus dilakukan dengan benar karena jika data yang dikumpulkan salah dan tidak sesuai, maka hasil penelitiannya pun akan salah dan bisa dikatakan penelitiannya palsu. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data ini tidak sesulit saat kita melakukan tahapan penelitian dari awal. Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Menganalisis data perlu ketekunan dan pengertian terhadap jenis data. Jenis data akan menuntut kita terhadap teknik analisa data yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Langkah ini sebetulnya sudah merupakan langkah terakhir dari kegiatan penelitian.
Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil olah dan analisis data lalu dicocokkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Satu hal yang harus dimiliki oleh peneliti adalah sikap jujur dalam menarik suatu kesimpulan. Penelitian tidak boleh mendorong atau mengarahkan agar hipotesisnya terbukti. Selanjutnya yaitu menyusun laporan. Kegiatan penelitian menuntut agar hasilnya disusun dalam bentuk laporan yang baik agar hasil dan prosedur yang digunakan dapat diketahui oleh orang lain. Dalam melakukan sebuah penelitian, terlebih dahulu kita harus mencari masalah apa yang akan kita teliti. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan masalah penelitian? Dan sebutkan dari mana saja sumber masalah penelitian itu bisa kita peroleh. Menurut saya, masalah penelitian adalah masalah yang ingin diteliti seseorang. Masalahnya bisa apa saja yang ditemukan, tidak memuaskan atau tidak ada penyelesaian, pernyataan perkara yang harus diubah, apa saja yang tidak berjalan seperti seharusnya. Masalah meliputi daerah yang menjadi perhatian peneliti sebagai pendidik, keadaan yang ingin diperbaiki, kesulitan yang ingin diatasi, pertanyaan yang membutuh jawaban. Sumber-sumber masalah penelitian bisa diperoleh dari pertama, yaitu pengalaman pribadi, hasil proses berpikir atau intuisi, lanjutan atau perluasan penelitian, sumber kepustakaan, forum pertemuan, ilmiah dan diskusi, observasi, perubahan, paradigma dalam pendidikan, fenomena pendidikan. Jelaskan dan uraikan apa yang dimaksud dengan A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, C. Tujuan dan kegunaan penelitian, D. Kerangka teori, E. Tinjauan pustaka, F. Kerangka pikir, G. Hipotesis penelitian. Latar belakang masalah merupakan sebagai pengantar munculnya masalah penelitian atau uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian yang diedukasi dari suatu pemikiran atau berdasarkan hasil studi penjajakan atau studi eksplorasi. Selanjutnya, rumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahannya. Selanjutnya, tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dari sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian, sehingga keterangan ini didapatkan setelah penelitian selesai. Untuk perumusan, tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan, dan kegunaan penelitian adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian. Selanjutnya, kerangka teori merupakan rangkaian penjelasan masalah penelitian berbasis pada penelitian sebelumnya. Rangkaian penjelasan tersebut tak jarang disampaikan dalam bentuk bagan yang eksplisit. Kelebihan dari dipaparkannya kerangka teori dalam bentuk bagan adalah supaya mudah dan sederhana untuk dipahami. Selanjutnya, tinjauan pustaka merupakan kegiatan peninjauan kembali atau review suatu pustaka yang berkaitan dengan relevan dengan topik penelitian yang dipilih untuk skripsi. Selanjutnya, kerangka berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian, merupakan dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Baiklah, itulah tadi jawaban dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kepada Ibu Ulfa Husnah saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.